Namaku Yuli. Usiaku 25 tahun ketika hidupku hancur hanya dalam waktu semalam. Hari itu, hari yang seharusnya biasa aku lalui, berubah menjadi titik awal dari sebuah penderitaan yang tak pernah kubayangkan. Suamiku Andra meninggal dunia karena kecelakaan tragis di ruas tol Cipularang. Ia ditemukan tak bernyawa, terjepit di balik kemudi mobil yang ringsek, nyaris tak berbentuk. Berita itu datang tanpa peringatan. Sebuah telepon dari rumah sakit pada jam 3 pagi membangunkanku dari tidur. Suara perawat terdengar datar dan kaku, seperti membaca naskah yang telah dihafalnya ratusan kali. Perawat itu menanyakan aku sebagai istri dari Andra. Aku hanya mampu terdiam, tak menyangka bahwa nada suara itu akan menjadi penanda awal dari kehilangan yang tak tergantikan. Dengan jelas perawat itu mengabarkan bahwa suamiku telah wafat dalam kecelakaan tersebut. Aku hanya terdiam, namun mulutku terbuka tanpa ada suara yang terdengar. Dunia seakan berhenti. Seluruh udara di sekitarku seperti lenyap digantikan oleh kehampaan. Hanya detak jantungku yang menggema keras, berdentam dalam rongga dada seperti suara palu pemakaman. Pemakaman Andra berlangsung keesokan harinya. Dan aku berdiri di sisi liang lahat, mematung seperti batu, dikelilingi oleh isak tangis para pelayat, dan doa yang hanya lewat di telingaku tanpa makna. Tanganku gemetar saat ku beranikan diri, melemparkan segenggam tanah ke dalam liang lahat suamiku. Aroma tanah basah bercampur bau bunga, menjadi wangi kematian yang akan terus melekat dalam ingatanku. Namun kehilangan Andra hanyalah awal, yang lebih mengerikan datang setelahnya. Kini hidupku hanya ada kesunyian, hutang yang menumpuk, dan tekanan hidup yang menyesakkan dada. Rumah kami yang dulunya hangat dengan tawa, kini hanya menjadi tempat persinggahan bayangan. Langkah-langkahku di lantai ubin terasa berat dan hampa. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan yang hanya dapat aku pandangi. Dan bahkan suara tawa Andra masih samar terdengar, seolah menjadi teman dalam sepiku. Aku tak bekerja setelah menikah dengan Andra, dan sebelum wafat, Andra sedang merintis bisnis. Namun Andra terlilit hutang untuk modal bisnis itu. Warisan yang seharusnya bisa menjadi tumpuan hidupku, ternyata masih atas nama Andra, yang tentunya langsung dibekukan oleh pihak bank. Bank pun mulai mengirim surat peringatan. Lalu para penagih hutang datang silih berganti, mengetuk pintu dengan nada kasar, seperti burung gagak yang mencium bau bangkai. Aku mencoba menjual beberapa barang, bahkan mempertimbangkan untuk menjual rumah. Tapi semua itu hanya menambah rasa bersalah dan rasa takut. Rasa takut akan kehilangan segalanya. Rasa takut akan tidur di lantai terminal tanpa tujuan. Dan lebih dari itu, rasa takut bahwa aku akan ikut mati secara perlahan-lahan dalam kehampaan. Hingga akhirnya datanglah sosok dari masa lalu. Dia adalah Tante Marni. Ia muncul seperti bayangan masa kecil dari dalam kabut waktu. Ia adalah sepupu jauh dari almarhumah ibuku, seseorang yang terakhir kali kulihat saat aku masih berseragam sekolah dasar. Kini ia berdiri di depan pintu rumahku, dengan tubuh ramping dibalut kebaya hitam. Senyumannya penuh simpati namun tampak terlalu tenang, dan sorot mata yang tak bisa kuterjemahkan. Tante Marni mengucapkan bela sungkawa, dan meminta maaf karena tidak dapat hadir di pemakaman Andra. Aku hanya tertunduk pelan, merasa asing sekaligus butuh kehangatan, dan dari sanalah percakapan itu dimulai. Tante Marni tidak datang hanya untuk menghiburku, namun ia datang membawa tawaran, sebuah jalan pintas atau sebuah solusi. Namun dengan syarat, aku harus kuat mental karena ini bukan jalan biasa. Waktu itu aku hanya tertunduk, dan aku tidak bertanya lebih jauh. Karena di saat kau sudah tidak memiliki apapun, rasa takut menjadi barang mewah yang tak bisa kau jaga. Aku tidak tahu bahwa ajakan itu akan menjadi pintu gerbang menuju sesuatu yang tak bisa lagi kupahami dengan logika. Sesuatu yang akan menandai akhir dari hidupku sebagai manusia biasa, dan awal dari hidupku sebagai pengabdi iblis. Setelah kunjungan pertama itu, Tante Marni sering datang ke rumah. Ia tak pernah membawa banyak barang, hanya tas kecil tua yang selalu ia bawa kemanapun. Di dalamnya tercium aroma aneh, seperti wangi dupa yang menyusup lewat celah pintu. Ia tidak pernah menginap,
tapi selalu datang menjelang maghrib dan pulang sebelum tengah malam. Setiap kali datang ia memintaku menyeduh teh pahit tanpa gula, lalu duduk diam sambil memejamkan mata, dan mengatakan bahwa ada yang sedang memperhatikanku. Aku coba bertanya, siapa orang yang memperhatikanku itu, dengan nada yang pelan. Ia membuka matanya perlahan. Sorot matanya seperti menembus pikiranku. Tante Marni menjelaskan bahwa mereka melihat luka dalam hatiku. Mereka juga menyukai rasa kehilangan dan suka dengan perempuan sepertiku yang lemah sekaligus rapuh. Aku menggigit bibir. Kata-katanya terdengar seperti ramalan buruk. Tapi entah kenapa aku tidak merasa takut. Aku justru merasa penasaran. Selang berapa lama, Tante Marni berucap, "Tante tahu jalan keluar dari masalahmu. Tapi kamu harus ikut tante ke tempat yang bukan milik dunia ini. Di sana kamu akan melihat kenyataan yang selama ini telah disembunyikan." Aku menelan ludah. Kata-katanya seperti bayangan dalam mimpi buruk. Tapi aku hanya mampu tertunduk tak kuasa untuk menolak. 3 malam kemudian, aku dibawanya ke sebuah tempat yang tak pernah aku bayangkan. Kami naik mobil mewah miliknya selama 2 jam, melewati hutan dan jalan berbatu, hingga akhirnya tiba di sebuah desa yang seolah tidak tersentuh peradaban. Penduduknya diam. Mereka hanya menatapku dari balik jendela dengan tatapan kosong, seolah mereka tahu siapa aku dan untuk apa aku datang. Kami berhenti di depan sebuah rumah panggung kayu tua, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang seperti penjaga. Di halaman rumahnya ada batu nisan kecil tak bernama, ditancapkan kayu runcing dengan benang merah yang dililit melingkar. Tante Marni memintaku untuk masuk ke dalam rumah, namun jangan menoleh ke belakang setelah pintu ditutup. Aku langkahkan kakiku pelan saat menaiki anak tangga, dan begitu kakiku melewati ambang pintu, aroma dupa pekat langsung menyergap. Udara di dalam rumah seperti lebih berat dan lembab. Di tengah ruangan, duduk seorang wanita tua mengenakan kerudung hitam. Wajahnya dipenuhi keriput, dan di hadapannya ada mangkuk tanah liat berisi darah ayam segar, bunga melati layu, dan rambut manusia. Ia memandangku, namun tanpa kata-kata. Tapi dadaku tiba-tiba terasa sesak. Matanya seperti menarik jiwaku keluar dari tubuh. "Apakah ini wadah baru itu?" ucapnya pelan. Aku ingin bertanya tapi lidahku terasa kaku. Tante Marni lantas mendekatinya, membisikkan sesuatu di telinga wanita tua itu. Lalu wanita itu tersenyum, dan menyuruhku duduk di hadapannya. Wanita itu berucap bahwa namaku telah dicatat, dan malam telah ditentukan. Sosok itu akan hadir dalam mimpiku, dan aku akan bersamanya sebagai pasangan. Aku terdiam dalam kebingungan. Siapa sosok itu dan mengapa dia jadi pasanganku? Wanita tua itu tak menjawab. Ia hanya tersenyum. Dan saat wanita tua itu tersenyum, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Gigi-giginya runcing seperti binatang buas. Malam itu aku tidur di ruangan belakang sendirian, di atas dipan kayu dengan kelambu yang telah rusak. Aku coba memejamkan mata, namun suara serangga dari luar seperti nyanyian kematian. Udara dingin menggigit, tapi bukan dingin biasa. Rasa dingin yang menyentuh ke tulang, seolah menembus tubuh dan mengaduk-aduk isi pikiranku. Hingga akhirnya aku tertidur, dan bermimpi berada di tengah hutan yang gelap. Aku berjalan tanpa alas kaki, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi darah. Langkahku seperti dituntun oleh kekuatan tak terlihat. Di ujung jalan, berdiri sesosok lelaki bertubuh tinggi besar. Wajahnya diselimuti kabut, tapi matanya menyala merah menatapku penuh harap. Ia tak bergerak dan hanya berdiri menungguku. Saat aku mendekat, tubuhku terasa ringan seperti ditarik. Dan ketika jarak kami tinggal sejengkal, ia meraih tanganku. Dingin dan kasar, namun aku menyukainya. Sosok itu berkata bahwa tubuh, jiwa dan rahimku akan menjadi miliknya. Aku terbangun dengan keringat membanjiri bajuku, dan aku menangis tanpa sebab. Tapi yang paling mengerikan adalah, aku merasa bagian dari diriku telah hilang. Seperti ada sesuatu yang masuk, dan kini menetap di dalam tubuhku. Di luar kamar suara tawa kecil terdengar dari seorang wanita, diselingi suara menahan bahagia seperti sedang melakukan penyatuan. Namun rumah itu hanya dihuni 3 orang. Aku,
Tante Marni dan wanita tua itu. Dan sejak malam itu, aku bukan lagi manusia seutuhnya. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar merasa sendiri. Saat lampu kamar dipadamkan, aku tahu ada yang ikut berbaring di ranjang. Udara di sekitar terasa berat, seperti ada kabut yang membungkus erat tubuhku. Kadang aku merasakan sentuhan di pinggang, perlahan namun juga dingin. Lalu berhenti di perut bagian bawah. Sentuhan itu tidak menyakitkanku, tapi membuat seluruh tubuhku menggigil, seperti disentuh makhluk tanpa kulit. Aku tak pernah berani cerita pada siapapun, namun Tante Marni seakan paham bahwa sosok itu sudah mulai menandai tubuhku, dan itu berarti aku telah diterima. Kau akan merasakan dia di siang hari, dan malam hari dia akan menyentuh jiwamu, ucap Tante Marni sambil menatapku. Kata-katanya membuat leherku menjadi dingin, namun saat aku mencoba membantah, dia menatapku lama dan berkata, "Kau pernah mencintai suamimu bukan? Tapi dia mati. Sekarang kau dicintai sosok yang kekal abadi." Sejak saat itu teror datang tak mengenal waktu. Di siang hari aku mendengar suara langkah kaki mengikuti kemanapun aku pergi. Ketika aku membuka lemari, sekelebat bayangan hitam melintas di cermin. Kadang aku menemukan bercak lumpur basah di lantai kamar. Padahal aku tak pernah keluar dari rumah. Dan setiap malam, suara napas berat terdengar di dekat telingaku. Bahkan ketika aku tidur dengan selimut menutupi kepala. Yang paling mengerikan adalah saat tubuhku mulai berubah. Perutku terasa penuh, kadang juga keras dan berdenyut seperti ada yang bergerak dari dalam. Aku tidak sedang hamil, setidaknya tidak oleh manusia. Aku mencoba periksa ke bidan desa secara diam-diam, tapi ketika bidan itu menyentuh perutku, ia mendadak muntah darah dan pingsan. Malamnya tubuhku terasa panas, seperti ada bara yang menyala di dalam rahimku. Aku menggigil lalu merasakan desakan kuat dari dalam tubuh. Aku menjerit kesakitan hingga kehilangan kesadaran. Saat pagi menjelang, aku terbangun dengan tubuh berlumur darah. Tapi tak ada luka, hanya darah kental di atas kasur, dan bintik-bintik hitam seperti cacar di sekitar paha. Lalu Tante Marni datang, sambil membawa kendi kecil dan berkata, bahwa aku telah melakukan penyatuan dengannya. Sosok itu menerima diriku sepenuhnya. Siapa dia sebenarnya, Tante? Tanyaku putus asa. Tante Marni memandang ke jendela lalu berbisik, dia bukan makhluk biasa. Dia adalah jin kawin pesugihan. Lelaki pertama yang menyentuhmu dalam dunia mimpi itu adalah suami barumu. Ia butuh tubuh manusia untuk terus berkuasa. Kau telah menjadi miliknya. Setiap kali kau tidur, tubuhmu akan menjadi tempat ia menanamkan benih kegelapan. Aku terpaku dan menangis malam itu, tapi tidak ada yang bisa menolongku. Karena aku sadar ini bukan sekadar teror gaib. Ini adalah perkawinan dengan sesuatu yang abadi, dan aku telah menjadi istrinya. Terornya kian menjadi saat aku mencoba untuk menolaknya. Aku coba berdoa dan bahkan tidak tidur, tapi tubuhku tak sanggup. Begitu mata ini terpejam, aku kembali ke hutan itu. Suamiku menunggu, namun kali ini ia tidak hanya memeluk, tapi juga mencengkeram jiwaku. Aku terbangun dengan memar hitam di leher dan paha. Tante Marni memperingatkanku untuk tidak melawannya, karena sosok itu bisa saja menghancurkan aku dari dalam. Tapi aku tak tahan. Aku ingin keluar dari ini semua. Aku merasa tubuhku bukan milikku lagi. Dan saat aku memutuskan untuk kabur dari rumah itu, aku sadar, aku tak bisa lagi jauh darinya. Setiap kali aku menjauh lebih dari 7 kilometer dari rumah itu, tubuhku akan lumpuh. Ototku menjadi kaku, dan suara napasnya terdengar mendekat seperti sedang marah. Dan jika aku pingsan, aku akan bangun di atas ranjang dalam pelukan dingin dan tak kasat mata. Dia menahanku sepenuhnya, dan aku tahu, malam ini adalah malam di mana ia akan menghamiliku. Malam itu aku duduk di depan cermin. Nampak wajahku mulai pucat dengan mata sembab. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari itu. Aku mulai melihat bayangannya dalam cermin. Tinggi gelap namun tak berbentuk. Tapi matanya menyala merah dan ia menatapku. Aku menjerit diikuti cermin yang pecah. Tante Marni datang tergesa-gesa.
Tapi untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di wajahnya. "Sudah waktunya kau tahu semuanya, Yuli," ucapnya sambil mengunci pintu dan menutup semua jendela. Ia menyalakan dupa, menggoreskan minyak ke lantai lalu duduk bersila. "Dulu aku juga sepertimu. Aku pernah menjadi istri dari suami gaib itu," ucap Tante Marni. Aku terdiam dengan dada sesak. Aku miskin, hidup dalam kelaparan dan semua pria tak ada yang mau menikahiku. Karena penyakit yang membuat wajahku rusak. Tapi di malam satu suro bertahun-tahun silam, aku naik ke Gunung Kemukus untuk berdoa. Lalu datanglah dia, sosok tinggi berbalut kabut. Lantas ia berkata, "Berikan tubuhmu, maka aku akan beri dunia kepadamu," ucap Tante Marni. Aku memandang wajah Tante Marni yang kini tua, namun tetap cantik dan bersih dari bekas luka. Dia menyembuhkanku, membuatku jadi cantik dan kaya raya. Tapi bayaran itu mahal. Setiap malam aku harus tidur dengan tubuh yang bukan manusia. Dan setiap 7 tahun aku harus mencari penggantiku. Jika tidak aku akan mati secara perlahan. Dan arwahku akan menjadi pelayan nafsunya di alam sana, ucap Tante Marni. Kini aku mengerti sekarang. Sekarang aku yang disiapkan untuk menggantikanmu? Tanyaku dengan suara lirih. Tante Marni tidak menjawab. Tapi air matanya menetes pelan. "Kau satu-satunya keluarga yang tersisa. Aku tidak tega memilih orang lain. Tapi aku juga ingin hidup," jawab Tante Marni. Aku hanya terpaku dan ingin marah. Tapi tubuhku terlalu lemah. Aku coba bertanya cara menghentikan ritual ini. Namun Tante Marni hanya diam. Lalu mengatakan bahwa aku bisa memutus perjanjian pesugihan ini. Tapi resikonya adalah nyawaku. Di sini aku lebih memilih mati daripada terus menjadi wadahnya. Tapi sebelum aku sempat bicara, tubuhku terguncang hebat. Dari perutku sesuatu mulai bergerak. Seperti ada janin yang tumbuh tapi bukan milik manusia. Tante Marni menjerit dan mengambil kendi kecilnya. "Air ini dari kawah mati Gunung Lawu. Ini satu-satunya penawar," ucapnya. Ia menyiramkan cairan itu ke perutku. Dan aku menjerit saat kulitku terasa terbakar. Asap tipis mengepul dan terdengar suara rintihan dari dalam tubuhku. Seperti raungan binatang buas yang kesakitan. Aku pun pingsan. Tak kuasa menahan rasa sakit. Aku terbangun dalam pelukan Tante Marni. Tapi bukan di rumah. Kami ada di sebuah pondok di tengah hutan. Dupa menyala dengan kendi berserakan. Dan perutku mulai mengecil. Tapi bekas luka membentuk simbol kawin gaib itu masih membekas di pusar. Menurut Tante Marni, aku nyaris mati karena kejadian sebelumnya. Beruntung sosok itu belum menanamkan benihnya secara sempurna. Aku menangis hanya dapat menangis meratapi nasibku. Tante Marni lalu mengusap rambutku dan memintaku ke tempat pesugihan itu bermula di Gunung Kemukus. Di sana aku bisa memutus perjanjian pesugihan itu, atau mati karena tak kuasa melawannya. Gunung Kemukus kini bukan tempat yang asing bagiku. Tapi kali ini aku kembali bukan untuk mencari berkah, bukan juga untuk memohon kekayaan, tapi untuk menantang sosok yang pernah menyatu dengan jiwaku. Di malam satu suro aku mengenakan kain hitam, dengan rambut digerai dan kendi peninggalan Tante Marni kini kugenggam erat. Tante Marni sudah lebih dulu wafat, 3 malam yang lalu. Ia ditemukan tergantung di pohon waru di belakang rumah, dengan tubuh membiru dan mata terbuka lebar. Tante Marni telah kalah, namun aku tidak boleh menyerah. Langkahku menapaki jalur batu yang sepi. Suara burung hantu bersahut-sahutan. Kabut turun dari sela pepohonan, membentuk bayangan panjang seperti tangan yang hendak mencengkeram. Di puncak bukit aku menyalakan dupa, menggoreskan darah dari jariku ke tanah, meminta sosok itu untuk datang menemuiku. Dan ia pun datang. Sosok itu muncul dari balik kabut. Tingginya 2 kali lipat tubuh manusia. Wajahnya tak bisa kulihat. Hanya 2 cahaya merah dari matanya yang menyala tajam. Tubuhnya seperti kabut padat, tetapi terasa bergetar dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dengan lantang aku berkata untuk mengakhiri pesugihan ini, meski dia menjanjikan dunia kepadaku. Lalu tiba-tiba tubuhku mulai panas, seperti terbakar dari dalam. Suara-suara mulai masuk ke kepalaku. Suara jeritan bayi, tangisan perempuan,
rintihan dari dunia lain yang hampir membuatku tumbang. Tapi kemudian ku dengar suara Tante Marni dari dalam kendi. "Pecahkan sekarang, sebelum dia masuk kembali." Dengan sisa tenaga, ku lemparkan kendi itu ke tanah. Airnya memancar menyembur dan menciptakan nyala api biru yang langsung membakar perutku. Aku menjerit, tapi begitu nyala api itu padam, semuanya hening. Sosok itu menghilang layaknya kabut yang mencair. 3 bulan telah berlalu. Kini aku pindah ke kota kecil, mengganti nama dan mencoba hidup seperti manusia biasa. Tapi setiap malam aku selalu tidur dengan lampu menyala, karena dalam gelap, kadang ku dengar suara itu. Bisikan dari jendela, dari bayangan cermin dan dari dalam tubuhku. Dan setiap bulan purnama, perutku terasa nyeri, seperti masih ada sesuatu yang tumbuh. Aku berhasil lolos dari kematian, tapi bukan dari kutukannya. Karena aku adalah pengantin kedua yang gagal. Dan mungkin selanjutnya akan ada pengantin ketiga. Namaku kini bukan lagi Yuli. Aku dikenal sebagai Sari, perawat sukarela di sebuah panti asuhan kecil di pinggir kota. Setiap hari aku merawat anak-anak yatim, mencuci baju-baju mereka dan menenangkan tangis mereka di malam hari. Berharap mereka tak melihat bayangan yang kadang berdiri diam di sudut kamar. Aku tak pernah menikah lagi, karena tak berani. Bahkan menyentuh laki-laki pun membuat tubuhku gemetar. Aku meyakini bahwa sos itu masih bersemayam di dalam tubuhku. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu ia masih di sana, mengintai dan menunggu aku lengah. Menunggu tubuh ini rapuh agar bisa ia masuki kembali. Kadang aku bermimpi melahirkan. Tanganku berlumuran darah, dan dari rahimku lahir sosok kecil dengan wajah yang bukan wajah manusia. Ia tertawa dan memanggilku ibu. Namun aku menolak percaya itu adalah anakku. Sampai suatu malam, seorang anak perempuan berumur 5 tahun yang baru datang ke panti, bernama Kirana, menarik lenganku dan berkata lirih, "Bu Sari, semalam ada pria tinggi berdiri di dekat tempat tidur saya, matanya merah. Dia bilang aku mirip ibunya waktu muda." Darahku membeku. Aku menggigil lalu berlutut di hadapan Kirana. Kirana hanya tertawa kecil. Tawanya bukan seperti anak-anak. Matanya memicing aneh. Lalu ia membisikkan kalimat yang membuatku ingin muntah. "Ibu, sebentar lagi kita bertemu di Gunung Kemukus. Ayah sudah menunggu aku dan ibu juga." Malam itu aku tahu kutukan belum usai. Dia tak hanya menginginkanku, tapi juga keturunanku.